Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Hermawati dari kelas B Manajemen NPM 101200720. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang perencanaan strategi makro dan mikro sumber daya manusia. Fungsi perencanaan mikro sumber daya manusia. Untuk menetapkan pilihan kebijakan yang harus dilaksanakan, tujuan yang ingin dicapai, dan cara mencapai tujuan pada tingkat nasional, perencanaan strategis makro tentang sumber daya manusia merupakan perencanaan tenaga kerja secara nasional dan perencanaan kesempatan kerja dengan fungsi yang pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi, yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang ketiga, memetakan kebutuhan sumber daya manusia dan dirancang mulai dari hulu hingga ke hilir. Kerangka perencanaan strategis makro sumber daya manusia. Perencanaan merupakan sebuah keinginan kuat dari suatu organisasi atau perusahaan untuk memberikan jaminan baik, jangka pendek maupun jangka panjang tentang pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia secara kualitas dan kuantitas. Perencanaan sumber daya manusia secara makro harus mulai dari awal kehidupan manusia, yaitu dari prasekolah hingga pendidikan tinggi. Bahkan yang sangat ideal itu harus dimulai sejak manusia akan melaksanakan pernikahan dalam merencanakan hidup berkeluarga, agar keturunan yang dilahirkan merupakan generasi unggul yang bergizi cukup dan seimbang, memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi jauh dari keadaan kekurangan gizi. Perencanaan strategi mikro sumber daya manusia, yaitu suatu perencanaan sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan suatu organisasi atau perusahaan sesuai dengan jenis dan lingkup aktivitasnya. Perencanaan sumber daya manusia sifatnya bervariasi, tergantung kebutuhan masing-masing perusahaan atau unit kerja bergerak dalam bidang apa, jenis apa, dan dalam skala apa. Kualifikasi tenaga kerja sesuai dengan lingkup kerja yang akan diisi. Ada dua komponen pokok dalam sebuah perencanaan sumber daya manusia yang sangat penting untuk diperhatikan, yaitu tujuan. Tujuan perencanaan bersumber dari tujuan perusahaan atau organisasi yang terancam dalam Renstra. Oleh karena itu, tujuan merupakan penentu aktivitas dalam perencanaan sekaligus merupakan kendali. Adapun tujuan perencanaan sebagaimana telah dikemukakan di atas adalah mempertemukan dan mencocokkan ketersediaan tenaga kerja dengan kebutuhan pegawai pada suatu organisasi atau perusahaan, baik secara kualitas maupun kuantitas, untuk suatu periode waktu tertentu. Kedua, ada kualifikasi tenaga kerja. Perencanaan sumber daya manusia harus mencerminkan kebutuhan organisasi atau perusahaan terhadap tenaga kerja yang diperlukan, yang meliputi jenis, level pendidikan, kompetensi, jumlah, persyaratan, dan lain-lain. Spesifikasi calon tenaga kerja yang dibutuhkan tersebut diperoleh melalui analisis pekerjaan, menggunakan teknik dan langkah-langkah tertentu. Melalui analisis tersebut, maka akan dapat diprediksi atau dibuat perakiraan kebutuhan tenaga kerja. Yang ketiga, menentukan perkiraan kebutuhan tenaga kerja. Perkiraan kebutuhan tenaga kerja dilakukan berdasarkan kebutuhan kualifikasi dan kompetensi, jumlah, jenis, level, dan lain-lain. Walaupun sifatnya perakiraan, namun sedapat mungkin mendekati kenyataan. Oleh karena itu, maka harus dibuat berdasarkan data dan informasi hasil analisis yang melibatkan berbagai unsur yang mempengaruhi. Yang keempat, ada sumber pasokan tenaga kerja. Setelah diketahui dan ditentukan kualifikasi calon tenaga kerja yang dibutuhkan, maka harus direncanakan dari mana pasokan atau penyediaan tenaga kerja yang dibutuhkan tersebut peroleh. Apakah melalui suatu atau beberapa lembaga pendidikan seperti SMA, SMK, atau perguruan tinggi, atau melalui penyediaan jasa tenaga kerja dan lembaga diklat atau kursus.
Oleh karena itu, harus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan lembaga pendidikan yang terkait untuk memperoleh informasi tentang lulusan yang memenuhi syarat menjadi calon tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang kelima, ada waktu rekrutmen para pegawai di sebuah perusahaan. Memiliki batas waktu pengabdian, terutama karena batas usianya. Oleh karena itu, perencanaan sumber daya manusia harus secara eksplisit merencanakan kapan rekrutmen dan penyediaan pegawai akan dilaksanakan. Pelaksanaannya tentu harus memperhitungkan jumlah dan jenis pegawai yang akan pensiun, mutai, dan promosi, dan lain-lain. 6. Ada pelatihan atau training. Lulusan dari lembaga pendidikan, baik formal maupun formal, pada umumnya harus melalui proses penyesuaian dengan lapangan kerja yang dimasukinya. Penyesuaian tersebut bisa menyangkut masalah kompetensi yang spesifik, budaya kerja, lingkungan kerja, dan lain-lain. Oleh karena itu, dalam perencanaan sumber daya, perlu dimasukkan rencana diklat atau training bagi pegawai baru. Yang ketujuh, ada perkiraan pendanaan setiap aktivitas dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Memerlukan dukungan finansial atau pendanaan. Dalam perencanaan harus mencantumkan perkiraan agar perusahaan memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan dan mengalokasikan anggaran yang diperlukan. Apabila perencanaan sumber daya manusia pada tingkat makro atau nasional dibuat dengan benar, dilaksanakan dengan benar, dan menghasilkan lulusan yang tepat, maka perusahaan atau organisasi akan memperoleh banyak keuntungan. Contohnya, memperoleh kapasitas pasokan calon tenaga kerja, keuntungan waktu, menghemat biaya, dan dapat memesan dan memberi masukan. Itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.